Bapak Saudara, dari sejak awal Desember, gereja kita adakan event waktu itu. Eventnya namanya Tree of Hope. Kalau Bapak Saudara ingat, mungkin ada juga Bapak Saudara yang menulis harapannya waktu itu kita gantungkan di pohon di depan Saudara. Nah sore malam hari ini Saudara, kita mau mendoakan setiap harapan yang sudah ditulis di pohon itu waktu itu. Untuk tahun 2026 biarlah Tuhan yang ikut campur tangan buat kehidupan kita. Nanti kita akan berdoa Bapak Saudara, dan setiap kali doa itu dinaikkan, kalau itu memang untuk saudara, saudara katakan amin ya Bapak Saudara ya. Kita berdoa yuk buat setiap harapan-harapan yang kita tulis untuk tahun 2026, sore hari ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh berada di penghujung tahun ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena tuntunan Tuhan buat hidup kami. Dan kami mau berdoa Tuhan sore malam hari ini Tuhan, buat setiap harapan Tuhan yang kami tulis Tuhan sepanjang bulan Desember ini untuk tahun 2026. Kiranya Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Kiranya Engkau menjawab setiap kerinduan hati kami. Hamba berdoa Tuhan sebagai gembala ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Ada jemaat-Mu yang berdoa untuk kesehatan, buat kesembuhan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biar kesembuhan Tuhan berikan Tuhan di dalam nama Yesus. Ada yang berdoa buat kesembuhan tubuh. Ada yang berdoa buat kesembuhan mental Tuhan. Mungkin sepanjang tahun ini Tuhan, kami lelah secara mental. Jiwa kami capek ya Tuhan. Tapi hamba berdoa ya Tuhan, biar ada kekuatan yang baru Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru. Ada urapan yang baru, ada semangat yang baru Tuhan berikan buat setiap umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga Tuhan, setiap hubungan yang telah rusak ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar hubungan-hubungan itu dipulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan suami dan istri, hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu ya Tuhan. Saudara, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus. Ada kerendahan hati dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mau saling mengampuni ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hubungan yang rusak di dalam nama Yesus. Ada juga Tuhan jemaat-Mu yang berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Kiranya di tahun yang baru Tuhan, umat-Mu boleh mendapat pekerjaan yang datangnya dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, bukakan pintu-pintu kemurahan buat jemaat-Mu Tuhan. Buat setiap bisnis dan usaha Tuhan. Sekalipun mungkin dunia semakin sulit Tuhan, tetapi firman berkata, Engkau akan buat perbedaan Tuhan antara orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Sebab itulah aku berdoa Tuhan, umat-Mu dibedakan di dalam nama Yesus. Usahanya Tuhan diberkati Tuhan, usahanya menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang studi ya Tuhan. Tuhan juga yang berdoa Tuhan buat anak-anak yang ingin studi. Ada yang rindu Tuhan ingin kuliah kembali Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan. Kirimkan Tuhan orang-orang yang bermurah hati untuk menolong mereka. Atau beasiswa demi beasiswa Tuhan, sehingga mereka bisa kuliah kembali di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak yang sekolah Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan. Menjadi terang Tuhan di sekolah. Menjadi bintangnya Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, ada yang berdoa untuk jodoh ya Tuhan. Tuhan juga yang kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberikan jodoh yang terbaik ya Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, pertemukan Tuhan di waktu yang tepat Tuhan, dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Orang-orang yang setia, orang-orang yang punya tanggung jawab ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapatkan jodoh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap kebutuhan Tuhan yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu demi satu. Tetapi Engkau Allah yang mendengar ya Tuhan. Kiranya Tuhan dari rumah ini Tuhan, Engkau mendengar setiap doa yang dinaikkan di tempat ini. Dan Engkau menjawabnya Tuhan. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi. Urapi berkati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great
and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan dengan segenap hatimu, I sing praises. Saya undang Pastor Nirma. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur, kami boleh masuk dan menikmati hadirat-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau terlebih rindu berjumpa dengan kami. Engkau terlebih rindu menjamah setiap kami. Engkau sudah mendengar pengharapan kami, doa kami, permohonan kami. Dan kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melimpahkan Tuhan keberuntungan dan keberhasilan, berkat yang daripadamu agar hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Oleh karena itu mari bawa kami untuk terus intim dengan Engkau, terus lekat dengan Engkau, sumber kehidupan kami, sumber kasih anugerah kami. Dan jadikanlah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Sehingga setiap firman yang boleh ditaburkan tertanam kuat di dalam hati kami. Dan itu boleh bertumbuh dan berbuah. Dan sungguh Tuhan, kami boleh terus Tuhan belajar menyenangkan hati Tuhan. Menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Aba, Engkau yang melayakkan, menguduskan hamba-Mu. Dan biarlah setiap pesan firman yang boleh dipersiapkan dan disampaikan semua berasal daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari umat Tuhan yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk tim musik yang sudah menuntun kita untuk kita bisa memuji dan menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk Pastor King dan juga seluruh tim pengembalaan dan juga keluarga besar GBI LOG Pullman yang memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Senang boleh berada bersama-sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya percaya semua boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Amin. Yang mengalami kasih anugerah Tuhan, senyumnya pasti lebar. Boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Yakinkan sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus luar biasa baik bagi kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sebentar lagi akan tutup tahun 2025 dan kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Nah saya percaya ya tadi ya sudah didoakan. Bapak Ibu Saudara pasti punya pengharapan
Bapak Ibu Saudara pasti punya kerinduan bahwa tahun 2026 pasti akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Mengalami terobosan, mengalami sukacita lebih lagi, mengalami pengenapan janji-janji Tuhan lebih lagi. Tapi biarlah satu hal pesan Tuhan pada hari ini yang perlu terus kita bangun, yang perlu terus kita rindukan dalam hati kita adalah bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang lebih penting. Apakah tahun 2026 kita rindu semakin mengenal Tuhan? Kita rindu semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita semakin mengenal Tuhan, maka saya percaya apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, apapun posisi yang kita hadapi, mau di atas, mau di bawah, mau sedang suka, mau sedang duka, mau sedang mengalami masalah, atau mau sedang mengalami kegembiraan, kita tetap mengatakan semua karena anugerah, karena Tuhan Yesus baik kepada setiap kita. Amin. Sehingga apapun yang kita alami, kita tetap kuat dan kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita ada bukan karena kita hebat, kita ada karena Tuhan yang sudah panggil, Tuhan yang sudah pilih kita, dan kita mau terus belajar untuk setia. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan bagaimana relationship kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ada beberapa relationship, nah mungkin Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan selama ini hubungan kita dengan Tuhan itu didasari dengan apa? Yang pertama, apa didasari dengan takut Tuhan? Dengan takut Tuhan. Ada itunya, PPT-nya. Apa dengan takut Tuhan? Nah, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan segala sesuatunya karena kita takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Takut dihukum sama Tuhan. Kenapa kita ibadah? Oh, supaya kita diberkati. Karena kalau kita nggak ibadah, nanti Tuhan marah dan kita tidak diberkati, kita tidak dilindungi. Kenapa kita saat teduh pagi-pagi? Oh iya, supaya apa? Sepanjang hari kita mendapatkan ya segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena kalau enggak, wah nanti Tuhan marah. Sehingga nanti kita akan mengalami masalah-masalah waktu kita berjalan dalam keseharian kita. Nah, jadi kita mengenal Allah karena takut. Kita membangun hubungan karena takut Tuhan. Atau lebih cocoknya bukan takut Tuhan, tapi ketakutan akan Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu, wah kalau kita sedikit saja nggak melakukan perintah Tuhan, wah dihukum. Lalu apa? Dikasih kutuk. Ya. Wah, lalu dikasih celaka. Nah, jadi ya udahlah, kita melakukan segala sesuatunya karena wah, jangan sampai Tuhan marah. Kita memberi supaya apa? Supaya diberi. Karena kalau kita nggak memberi, nanti Tuhan akan menutup tingkap-tingkap langit. Ya, tanah menjadi tembaga, kita tidak diberkati. Jadi udah kita memberi deh. Supaya apa? Supaya Tuhan nggak marah dan kita diberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita membangun hubungan karena ini? Karena ketakutan akan Tuhan. Ya. Apa karena kita melihat figur Tuhan adalah Tuhan yang pemarah, ya, Tuhan yang menghukum. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara hal ini ya ada baiknya juga ya. Supaya kita bisa ngerti batasan-batasan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Ya. Dan kita lihat, wah ini dosa, nah, ini kita nggak berani nyentuh dosa, karena nanti ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan. Jadi ada batasan-batasan. Sama seperti anak kecil ya. Kalau anak kecil pastikan kadang-kadang dikasih perintah sambil ditakut-takutin. Awas ya, jangan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, nanti papa marah atau mama marah. Wah, akhirnya anak takut melakukan itu dan tidak melakukan itu karena takut papa mamanya marah. Takut papa mamahnya menghukum. Tapi pertanyaannya, waktu papa mamahnya nggak ada, nah, kadang-kadang anak melakukan yang dilarang. Jadi melakukan hanya karena waktu ada papa mamahnya, begitu ya. Nah sama, waktu kita merasa bahwa, oh mungkin Tuhan nggak ada di sini, wah mulai melakukan hal-hal yang
seenaknya hal-hal yang tidak baik. Karena kita melakukannya hanya karena ketakutan akan Tuhan. Nah, tapi kita mau lebih lagi membangun relationship kita, membangun hubungan kita, yaitu kita mau menghormati Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang ajaib. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Nah, tapi terlebih lagi kita mau membangun hubungan karena kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Karena kita sadar betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya kalau pemberkatan nikah ya, lalu saya mendengar janji nikah yang dilakukan oleh pasangan dan mereka berkata seperti ini, ya. Saya menerima kamu apa adanya. Saya menerima kamu dalam suka maupun duka. Saya menerima kamu dalam kaya maupun miskin. Saya menerima kamu, ya, segala kelebihan kamu, juga kekurangan kamu. Saya menerima kamu. Nah, kenapa? Karena ada satu hubungan kasih yang terjalin. Ada satu hubungan yang mau percaya dan mempercayakan kehidupannya kepada pasangannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus membangun hubungan kita. Bukan karena kita ketakutan akan Tuhan. Bukan karena kita hanya melihat bahwa Dia Tuhan dahsyat, sumber yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita juga mau untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengenal jalan-jalannya yang terbaik buat hidup kita. Sekalipun mungkin hari ini kita belum dapat apa yang kita mau. Sekalipun hari ini belum kita dapatkan apa yang kita doakan. Tapi kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Membangun hubungan karena menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melakukan segala sesuatunya karena kita juga mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu podcast waktu itu bagus sekali. Jadi podcast itu ada sebuah perenungan ya. Dikatakan seperti ini, kalau ada pasangan suami istri datang ke satu pertemuan ya, pertemuan ada rekan-rekan, ada teman-teman di sana ya. Nah, lalu mulai saling memperkenalkan, suaminya memperkenalkan ya istrinya. Nah, apakah suaminya memperkenalkan istrinya dengan berkata seperti ini? Perkenalkan, ini adalah juru masak di rumah saya. Apa seperti itu? Ini adalah orang yang membereskan rumah saya. Perkenalkannya seperti itu enggak? Demikian juga istrinya memperkenalkan suaminya begini. Ini adalah sumber nafkah saya. Ada enggak? Ada yang enggak memperkenalkan seperti itu? Enggak ada ya, betul ya. Pasti memperkenalkan adalah ini istri saya. Karena ada sebuah hubungan kasih, betul ya. Ini adalah suami saya karena ada sebuah hubungan yang terjalin. Bukan karena hanya memperkenalkan fungsinya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengenal Tuhan bukan sekedar Dia penolong. Bukan sekedar Dia yang memberkati, bukan sekedar Dia yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi biarlah kita mengenal bahwa Dia adalah Tuhan dan Bapa kita yang baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, persoalan, tantangan, kita percaya bahwa Dia selalu ada, hadir, menuntun langkah kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Siapa di sini yang percaya kalau kita berdoa Tuhan pasti jawab doa? Semua percaya, amin. Tapi masalahnya jawabannya kadang-kadang tidak seperti apa yang kita mau. Nah itu. Jadi seringkali waktu jawabannya nggak sesuai dengan kehendak kita, kita mulai mana? Katanya Tuhan akan buat gini, Tuhan akan lakukan ini. Katanya Tuhan akan kerjakan ini. Tanpa sadar kita malah mendikte Tuhan. Jadi waktu sesuatu sesuai dengan harapan kita, kita bilang Tuhan baik. Tapi waktu sesuatu nggak sesuai dengan harapan kita, apakah kita tetap bisa mengenal Dia sebagai pribadi yang baik, yang pasti akan menolong tepat pada waktunya dan dengan cara Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Nah, saya mempelajari ada satu
hal yang menarik dari pribadi yang namanya Daud, Bapak Ibu Saudara ya. Dari pribadi yang namanya Daud. Nah, kita tahu Daud itu banyak dipakai sebagai manusia atau contoh dalam Alkitab yang begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu Daud itu intim dengan Tuhan, sekalipun waktu dia bukan siapa-siapa dan belum jadi apa-apa. Kita tahu bahwa Daud itu nggak pernah tahu bahwa Tuhan akan angkat dan promosikan dia jadi Raja Israel. Betul? Nggak pernah tahu. Tapi Daud di titik terendahnya dia punya gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud itu mau di atas, mau di bawah, mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka, mau dia di posisi atas, mau di posisi bawah, dia punya satu gaya hidup, yaitu intim dengan Tuhan. Nah, biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kita, masuk tahun 2026, amin. Orang mau bilang madesu, ya, orang mau bilang akan banyak tantangan, akan banyak masalah. Tapi kita mau katakan, saya nggak mau pusing itu, saya mau semakin intim dengan Tuhan. Amin. Saya percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Apapun yang saya boleh alami, Tuhan yang tetap menjadi pegangan kehidupan saya. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan bagaimana Daud. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-19a. 1 Samuel 26 ayat yang ke-19a. Maka itu Daud adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan bukan hanya waktu keadaan baik. Sekalipun keadaan tidak baik, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ada beberapa kejadian kalau kita memperhatikan, nah ini satu kejadian ya, ketika Daud mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi raja, dia tidak langsung jadi raja. Tapi justru dia harus mengalami proses. Dia harus dikejar-kejar oleh raja sebelumnya, yaitu Raja Saul untuk ditangkap dan mau dibunuh. Sehingga Daud hidupnya nggak tenang. Dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh dikatakan hidupnya penuh dengan proses, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan tekanan. Dan ada beberapa waktu di mana dia bisa punya kesempatan untuk balas Saul, untuk bunuh Saul, tapi dia nggak ambil kesempatan itu. Nah, salah satunya adalah di ayat firman Tuhan ini. Jadi satu kali Saul bersama dengan pasukannya sedang beristirahat di tendanya, ya, dan pasukannya menjaga tendanya Saul. Dan firman Tuhan katakan, pada saat itu Saul beserta dengan pasukannya semua tertidur dengan nyenyak. Kenapa mereka bisa tidur dengan nyenyak? Karena Tuhan yang buat mereka seperti itu. Sehingga Daud bisa dengan leluasa jalan-jalan masuk ke dalam tendanya Saul. Jadi bayangkan seolah-olah Tuhan itu merestui, betul ya? Karena Tuhan yang bikin mereka nggak sadar. Tuhan yang membuat mereka tidur seperti pingsan. Yang membuat Daud bisa dengan leluasa melakukan sesuatu. Dia bisa aja saat itu membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan adalah apa? Dia ambil tombak dan dia ambil kendi di sebelah Saul dan kemudian dia pergi. Dan waktu dia ada di puncak, sudah cukup jauh, dia berteriak memanggil Saul dan pasukannya. Oh, langsung mereka bangun, kaget mereka. Dan di situ Saul tanya, itukah engkau Daud? Dan inilah yang dikatakan Daud. Mari kita lihat. Kita lihat 1 Samuel 26 ayat 19a. Oleh sebab itu kiranya tuanku Raja Saul mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Dengan kata lain Daud bilang gini, kalau memang proses ini datangnya dari Tuhan, kalau memang saya harus mengalami
proses ini. Saya harus lari sana, lari sini, dikejar sana, dikejar sini. Saya harus mengalami tekanan-tekanan ini. Kalau memang ini datangnya dari Tuhan, biarlah Tuhan mencium setiap proses yang saya alami sebagai bau persembahan di hadapan Tuhan. Wih, luar biasa ya. Gampang gak Bapak Ibu Saudara punya hati seperti ini? Gampang gak? Waktu kita diberkati, gampang kita bilang terima kasih Tuhan. Betul ya? Waktu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mudah untuk kita bilang terima kasih Tuhan. Tuhan baik luar biasa. Tapi waktu kita mengalami proses, bisakah kita bilang begini, kalau memang ini kehendak Tuhan, biarlah setiap proses yang saya alami, biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Gampang atau susah Bapak Ibu Saudara? Enggak gampang, betul ya? Tapi kenapa Daud bisa seperti itu? Karena Daud, dia mengenal siapa Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dan dia menerima Tuhan bukan hanya waktu keadaan baik. Sekalipun keadaan tidak baik, dia tetap melihat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatunya dalam kehidupannya. Nah, contoh yang lain, mari kita lihat. Dalam 2 Samuel 15 ayat 25. 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-25. Nah, ada satu kisah lagi, bagaimana Daud, dia sedang mengalami tekanan lagi. Dia harus dalam pelarian. Dia bersama dengan beberapa pasukannya, juga beberapa rakyat harus lari. Nah, di dalam pelariannya nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Dalam pelariannya mereka sampai menangis. Berarti tekanan yang betul-betul kuat yang mereka hadapi. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah tapi yang menarik, mari kita lihat dalam tekanan seperti itu, apa yang Daud katakan. Mari kita lihat, 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Luar biasa ya. Nangkep gak Bapak Ibu Saudara pernyataan ini? Dia mau bilang gini, kalau Tuhan berkenan kepada saya, kepada hidup saya, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan gak berkenan, aku bersedia. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat hidup dia. Luar biasa ya. Begitu percayanya dia sama Tuhan. Begitu yakinnya dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, dia mengikut Tuhan bukan karena berkatnya. Dia mengikut Tuhan bukan karena keuntungan apa yang dia bisa dapat dari Tuhan. Tapi dia mengikut Tuhan karena dia mengenal pribadi Tuhan. Dia intim dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Apapun yang dia alami, persoalan tantangan apapun, dia tetap mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Satu contoh lagi, mari kita lihat dalam 2 Samuel 16 ayat 12. 2 Samuel 16 ayat 12. Nah ketika Daud sedang dalam pelarian lagi, muncul seorang bernama Simei. Datang seorang bernama Simei. Nah Simei ini Bapak Ibu Saudara ya, orangnya seperti apa? Simei ini orangnya pribadi yang seperti ini. Kalau seseorang lagi dalam posisi puncak, wah dia sanjung-sanjung. Tapi waktu lagi posisi jatuh, wah Simei adalah orang yang jelek-jelekin. Wah, jelek-jelekin. Apakah Bapak Ibu Saudara kenal orang-orang seperti ini? Kenal nggak? Ada nggak orang-orang seperti ini? Saya ingat satu kali saya pelayanan di satu daerah, di luar pulau. Dan kemudian saya diantar oleh seorang pengusaha. Dan pengusaha ini cerita, ya dia cerita, dia curhat. Wah Pak, waktu saya dalam posisi puncak, punya segalanya Pak. Wih, itu orang ngaku-ngaku temen. Wah, hampir semua ngaku temen.
Wah, ya kan. Tapi Pak, waktu saya diizinkan mengalami kebangkrutan, mengalami kesusahan, itu yang tadinya ngaku teman, menghilang semua Pak. Bahkan waktu saya coba datang ke rumah mereka, bukan berharap bantuan, hanya berharap supaya diberikan penghiburan, itu tutup pintu semua Pak. Bilangnya lagi nggak ada di rumah, lagi pergi. Semua menjauh. Jadi waktu sukses, mendekat. Tapi waktu nggak punya apa-apa, menjauh. Tapi dia bilang begini, tapi justru di momen-momen seperti itu, saya baru bisa melihat yang mana yang teman-teman sejati. Ketika apa? Ketika dia nggak punya apa-apa, ketika dia sedang dalam keterpurukan, justru teman-teman ini ada bersama-sama dengan dia. Dia bisa lihat yang mana teman sejati. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara, biarlah kita datang sama Tuhan bukan karena ada maunya. Biarlah kita datang sama Tuhan bukan hanya karena berkatnya. Tapi kita datang sama Tuhan karena kita mau membangun gaya hidup untuk terus memiliki keintiman dengan Tuhan. Relationship yang benar dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Nah Simei adalah orang seperti itu. Nah satu kali waktu Daud sedang dalam pelarian, datanglah Simei. Dan Simei dikatakan mengutuki Daud, bahkan meludah kepada Daud. Wah, ya kan? Melempar batu kepada Daud. Pokoknya melakukan hal-hal yang gak baik kepada Daud. Yang marah itu adalah pengawalnya Daud. Pengawalnya langsung bilang begini, siapa orang kurang ajar ini? Kasih perintah, maka saya akan bunuh orang ini. Tapi Daud bilang seperti ini, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca ya. Daud bilang begini, udahlah itu bukan urusan kamu. Kalau Tuhan yang suruh orang ini untuk mengutuki aku, ya mau gimana lagi? Mau apa lagi? Nah tapi kemudian Daud bilang seperti ini, mari kita lihat 2 Samuel 16 ayat 12. 2 Samuel 16 ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud bilang begini, seberapa besar orang ini mengutuk aku, seberapa besar itu juga berkat Tuhan akan berlimpah dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apapun yang kita alami, mungkin Bapak Ibu Saudara punya ganjelan, punya kekecewaan. Ayo, mau gak kita lepaskan ganjelan itu? Kita lepaskan pengampunan, masuk tahun yang baru. Kita mau lepaskan ganjalan itu. Dan kita mau katakan, Tuhan saya mau mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Seberapa besar saya mendapat kekecewaan, seberapa besar saya mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dilukai, disakiti. Tapi saya mau melepaskan semuanya itu karena saya percaya Tuhan pasti akan menggantikan dengan berkat-berkatnya. Amin. Masuk tahun yang baru, saya mau percayakan Tuhan yang pegang kehidupan saya. Nah mari kita lihat bagaimana Daud, dia memiliki sikap seperti itu. Karena apa? Mari kita lihat next. Dalam Mazmur 103, Mazmur 103 berkata begini, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan penyakitmu, Dia yang menebusmu dari lubang kubur, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Jadi Daud, dia melihat kebaikan Tuhan itu bukan karena apa yang dia mau raih dalam hidupnya. Bukan karena apa yang Tuhan bisa beri buat hidupnya. Maksudnya dia berdoa mau kekayaan, Tuhan akan memberkati dengan kekayaan. Aku berdoa, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi. Bukan, tetapi kenapa Daud melihat kebaikan Tuhan itu? Karena dia tahu bahwa dia sudah dimiliki oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menebus dia, Tuhan yang memegang kehidupan dia. Dia bisa dipanggil, dia bisa dipilih oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Karena dia sadar dia bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan yang mengangkat kehidupannya.
Maka itu apapun yang dia alami, selama dia memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan, selama dia percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, buat dia itu sudah cukup, lebih daripada cukup. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang pegang kehidupannya. Nah, inilah pengenalan yang dimiliki oleh Daud. Biarlah ini juga pengenalan yang kita mau terus bangun dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin Tuhan bisa buat mujizat. Saya yakin Tuhan bisa buat terobosan dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik ya dalam kehidupan kita. Tapi biarlah apapun itu, satu hal yang kita mau semakin memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita mau semakin mengenal Tuhan. Karena waktu kita semakin mengenal Tuhan, apapun yang kita alami, sekalipun doa belum dijawab, pengharapan kita belum terwujud, keinginan kita belum terkabulkan, tapi kita tetap mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah kita rindu masuk tahun 2026 ya. Relationship kita dengan Tuhan semakin kuat. Relationship kita dengan Tuhan itu semakin dalam. Ikut Tuhan bukan karena ketakutan, takut gak diberkati, takut gak ditolong. Dan ikut Tuhan juga bukan karena sekedar, ya dia besar, dia ajaib ya. Tetapi kita merasa bahwa Tuhan itu hanya sebatas, ya udah Tuhan begitu ya. Tapi kita mau betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengalami tuntunan demi tuntunan di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang rindu untuk terus memiliki hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan hormat kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Satu kali Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami sudah menyerahkan segalanya untuk mengikut Engkau. Lalu apa yang akan kami dapatkan? Apa yang akan kami terima? Memang dalam kehidupan ini manusia selalu mencari untung rugi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ikut Tuhan, untungnya apa? Kalau saya berdoa, untungnya apa? Kalau saya beribadah, untungnya apa? Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, ada berkat bukan hanya waktu kita hidup di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Tapi kemudian Tuhan Yesus katakan seperti ini, tetapi yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang mengikut Tuhan hanya mencari untungnya apa? Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang saya bisa terima? Dan satu saat ketika dia melihat ada sesuatu yang saat itu mungkin lebih menguntungkan, dan dia meninggalkan Tuhan. Karena dia hanya mencari apa yang menguntungkan buat hidupnya. Tapi ada orang-orang yang dia gak berpikir apa yang dia bisa dapat dari Tuhan. Sama seperti Daud. Dia hanya mencari Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Dia hanya terus membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan tanpa disadari langkah demi langkahnya sedang membawa dia naik. Sedang membawa dia terus ke atas. Ditinggikan, dimuliakan. Tetapi sekalipun dia sudah sampai di atas, dia gak pernah lupa diri. Tapi dia selalu mengingat bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Maka itu dia katakan Tuhan baik karena
dia yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau memiliki hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, apakah kita rindu masuk tahun yang baru, kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah bukan hanya liturgi, ibadah bukan hanya kebiasaan. Tetapi sungguh-sungguh setiap beribadah kita boleh mengalami Tuhan. Mengalami jamahannya, mengalami semakin kuat, lebih dalam lagi mengenal pribadinya. Sehingga apapun yang kita lalui, kita mau tetap katakan, Tuhan Yesus baik buat hidup saya. Yang rindu mari angkat kedua tanganmu, mari buka hatimu. Sinata kaya ralamu yama bariana takaya ralamu yama bakarana takaya ralamu yama bariana yalama yalamu yama bariana takaya ralamu yama bariana yalama yalamu. Sherata kaya ralama ya ralamu yama se. Kuriana takaya ralama ya yama bariana yalama yalamu. Shera bara 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 bara. Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat Tuhan setiap hati yang terbuka. Saat ini kami minta Tuhan anugerah-Mu ya Bapa saat ini Tuhan. Supaya sungguh Tuhan Kau kembalikan Tuhan hubungan kami Tuhan seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami boleh mengenal pribadi-Mu seperti yang Engkau mau. Kami boleh terus membangun kehidupan kami berkenan seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Masa depan kami serahkan kepadamu Tuhan. Apapun persoalan tantangan yang kami hadapi, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Kami hanya mau Tuhan lebih lagi mengenal Engkau. Lebih lagi dekat dengan Engkau. Kuriana takaya rala barala 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 barala. Shira barala 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 barala. Uria barala 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 barala. Oh rana takaya rala maya rala moriana ya lama ya sando. Kuriana takaya rala maya sande. Kuriana takaya rala maya mo. Shira bala 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 bala. Kuriana takaya rala maya ma. Shira bara 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 bara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini dalam kondisi hati yang apatis. Mungkin bertanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai jauh dari Tuhan. Yang mulai melakukan segala sesuatunya hanya karena tindakan-tindakan agamawi. Hanya karena liturgi. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan rindu untuk kembali memiliki hubungan dengan engkau. Bukan Tuhan yang jauh. Seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi saat ini kalau engkau rindu, mari buka hatimu. Mari Roh Kudus kau melihat tangan-tangan yang jujur di hadapanmu. Tangan-tangan yang terangkat mengaku Tuhan, merindukan untuk kembali kepadamu. Saat ini mari Roh Kudus kau sendiri yang menjamah. Mari Roh Kudus kau sendiri yang menjamah. Kami rindu Tuhan masuk tahun yang baru Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau boleh pulih. Hubungan kami dengan Engkau Tuhan boleh diperbaharui Tuhan. Kami boleh masuk tahun yang baru dengan satu keyakinan. Satu pengharapan penuh bahwa Engkau yang pegang kehidupan kami. Kuriana takaya rala borala barala borala barala borala barala borala barala borala barala basyira bara 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 jamah saat ini jamah Roh Kudus. Saat ini jamah Roh Kudus. Kuria bara 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 bara.
Oh ranata kaya lamo ya mabariana ya lama ya mabariana takaya la barala 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 barala. Jamah saat ini Roh Kudus. Jamah saat ini Roh Kudus. Uria bala 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 bala. Oh rana ya lamo. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.